Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan iman yang kita terima, khusus nikmat iman Islam yang harus kita kuatkan dengan ilmu, dan di atas ilmu lah kita kemudian bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang diwariskan surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini kita ganti tentang kurban. Nabi SAW bersabda pada hadis riwayat Imam Bukhari tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Beliau SAW bersabda, "Min ayyamin al-amal shalih fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asr." Tidak ada hari yang mana amal itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 pertama ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qul walal jihad fi sabilillah?" Bahkan apakah jihad tidak lebih baik ya Rasul? Qala kata Nabi, walal jihad fi sabilillah illa. Artinya 10 awal Dzulhijjah itu ada orang berjihad di hari yang lain, bukan di 10 awal Dzulhijjah. Itu enggak lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nah, tapi kami mengecualikan, kecuali orang yang jihad itu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar membawa semua hartanya dan jiwanya, falam yarji min dzalika syai', dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama. Nek kanthi ngoten niku, nah itu baru bisa mengungguli keutamaan amal di 10 awal Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga pertanyaan, bagaimana dengan 10 terakhir Ramadan? Nanti para ulama berbeda pendapat, tapi saya mengambil jalan tengah saja. Ada ulama yang kemudian mengkompromikan. Nah, yaitu apa? Kalau awal Dzulhijjah itu terbaiknya itu di siang harinya, karena di situ ada hari Arafah. Adapun 10 Ramadan itu terbaik di malam harinya karena ada Lailatul Qadar. Kemudian dalilnya apa? Dalil ayatnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, wa syaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Dan ini dijelaskan oleh hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, innal asra asrul adha. Jadi al-asr yang disebut di Quran surat Fajar itu adalah Idul Adha, artinya 10 Dzulhijjah. Wal witru yauma Arafah, dan hari yang ganjil itu adalah hari Arafah. Wasyaf'a yauman nahar, dan hari yang dikatakan hari genap adalah hari di mana kejadiannya Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah lengkap hadis dan ayatnya, maka ini hakul yakin adalah hari terbaik. Nah, apa yang bisa dilakukan? Banyak. Para ulama bahkan merumuskan apa yang biasa kamu lakukan di 10 akhir Ramadan, lakukanlah di 10 awal Dzulhijjah. Artinya datang minggu dengan 10 akhir Ramadan itu maca Quran, zikir, wirid, sholat, puasa, dan itu tinggal ditarik di 10 awal Dzulhijjah. Nah, ada ibadah khusus, wa fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Pun mulai masuk ke korbannya. Nah, kemudian dalam riwayat muttafaqun alaih Sahih Bukhari Muslim dikatakan, inna likulli qaumin idan wa inna idana hadzal yaum. Setiap kaum, setiap bangsa, setiap suku itu punya hari rayanya. Dengan aja karena wong Bali itu hari raya macam Bandungan lah segala macam. Nah, maka kata Nabi, adapun hari raya kita yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya itu menggantikan semua hari-hari kebesaran kaum yang
disentuh oleh Islam. Nabi SAW bersabda, qad abdalakumullahu biha khairan minhuma. Jadi ketika Nabi masuk Madinah, walahum ya'mani yal'abuna fihima. Mereka pada hari itu ketika Nabi masuk Madinah itu punya 2 hari raya. Nah, kemudian qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Nah, hari raya kalian sudah diganti dengan 2 hari raya, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kemudian mulai masuk di aturannya pada hari Id dilarang berpuasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil fitri wan nahar. Di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wabil khusus Idul Adha, Nabi mengatakan Abdul Ayyam Indallah Yaumun Nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Idul Adha, Yaum Summa Yaumal Qar. Kemudian hari Mina tanggal 11-nya. Dan ini nekten Arab itu diamalkan. Jadi kalau dari Idul Fitri itu kan rampung sholat Idul pun rampung atau apa. Tapi Idul Adha meriah, orang menyembelih kurban, meriah ramai. Nah, kalau kasus di Indonesia, umumnya kita malah ramai ini pas Idul Fitri, Idul Adha ramai nih, barang jemput. Nah, tapi kalau di Madura itu orang banyak mudik itu pas Idul Adha, bukan Idul Fitri. Nah, monggo silakan dengan mengamalkan. Artinya kalau memang Nabi mengatakan hari yang paling agung di sisi Allah itu adalah hari Idul Adha. Tentunya kita seyogyanya lebih gayeng mulai pas Idul Adha. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah larangan untuk tidak makan itu tidak terjadi di sholat Id, tapi terjadi Idul Fitri, tapi terjadi di sholat Idul Adha. Jadi 2 sholat ini nggak boleh puasa, tapi pas sholat Idul Fitri nggak boleh makan. Boleh makan atau harus makan, tapi pas Idul Adha malah nggak boleh makan. Nah, makanya nopo nanti disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, yang berkata, ada Rasulullah SAW la yahdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a wa ya'kula min udhiyatihi. Nabi SAW berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan dulu. Ya, Idul Fitri sarapan di ini bukan kata-kata, biasanya toiletnya jauh. Nah, sedangkan pada Idul Adha beliau tidak makan, tapi begitu sholatnya dipercepatkan, Idul Fitri Idul Adha sholatnya nggak boleh lama-lama. Nah, begitu kemudian sudah selesai dan dipotong. Lalu kemudian diambil dagingnya dikit dimasak. Jadi makanannya sarapannya kurban itu. Jadi harusnya dengan menerapkan sunnah ini, dan itu nek kurban di masjid itu kan mubah itu pada sarapan. Nah, mungkin rampung sholat tentang setunggal yang melayu seret, bila siji seret. Terus ibu-ibu pun siap dimasak itu sarapan kabeh. Nah, di masjid. Yang tinggi makan apa? Ya kurban ini uang. Jadi ampun nopo hari raya Idul Fitri itu Adha sarapannya Indomie. Itu buatan saya sosok boleh dok nopo. Ya, jadi sarapan ini kurban ini. Baik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi mobil khusus dikatakan oleh Buraidah radhiyallahu berkata, "Wakada idza raja'a akala min kabidi udhiyati." Bahkan Nabi itu kalau Idul Adha yang dimakan itu salah satunya idolanya adalah hati hewan kurban beliau. Jadi Nabi itu makan hati hewan kurbannya. Tapi kami yang terhadap itu yang jelek pedus itu jeruannya dibuat kambing, mudah-mudah belum. Tentu ini diopeni. Nah, kurban itu soal takwa. Allah berfirman, "La yanalullah luhumuhuma wala dima'uha walakin
nganggur. Nah, dari kuliah nganggur kan S1 yo, S tahun lebih nganggur kan gitu harus dicanda ini gitu loh. Jangan malah dicanda yang jelek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika membeli kurban itu tidak boleh 4 hal. Yang pertama al-awra'u al-bayyinu awra'uha, buta yang jelas-jelas buta. Jadi dus niku nek dituntun caket ketutke kan digeret. Tapi nek diculke nabrak itu sudah buta. Walaupun mungkin matanya kelihatan normal, tapi nek lampah dewe, makhluk dewe itu nabrak, maka itu buta, nggak boleh, nggak sah. Wal maridu al-bayyinu warduha, sakit yang kelihatan banget sakitnya, nyemukru gitu kan. Wadus biasa mencolot melangkul itu menengah, anteng kayak pijak-pijak luar, itu nggak boleh. Kemudian dan jangan yang betul-betul itu ditolak panitia apa nesu, justru dengan dielek ya tadi bukan sapa, oh dia mantan nuwun tak pindah ke masjid liya nesu gitu. Kemudian wal arja'u al-bayyinu talquha, pincang kelihatan jelas pincangnya, terus ini lakunya jejak kok ini mencolot kayak kodok napa-napa lah, ini berarti pincang, nggak sah. Kemudian disebutkan lagi yaitu wal kasiratu allati la tunbi gering pepinggih. Yang bercandai ngoten nggih, artinya saya kalau dengan sakit pahala yang sempurna maka diusahakan yang terbaik. Nanti ada cerita menarik. Kemudian orang yang berkorban itu mesti diganti. Pertama dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail begitu disembelih karena ketakwaan keimanannya, boten sido niku anak dibeleh. Padahal anaknya pun manut, "Le Pak ingin if al-matumar sadat sijuni insyaallah minas sakirin sumangga kang lampahi ingkang napa dipundhawuhaken Gusti Allah insyaallah kula niku lare kang sabar kula nek nyritake niku merinding karena jadi bapak beleh anak dan ini hanya terjadi dulu gitu. Artinya setelah itu maka syariatnya yo harus binatang kurban. Mungkin yang aneh-aneh ngendikan wah anakku tak boleh nggak apa untuk maksud kan boleh anak itu pun betul enten saya itu dusta, orang yang berdusta kayak gitu. Makanya orang-orang kayak gitu tuh sekarang ini mana kewarna dan aneh-aneh omongannya. Kalau betul nanti kita bikin betul tinggal satu kepungkur ini mulai ada acara hotel dan Solo ini mulai tadi bicara tentang memotivasi anak sekolah persamaan untuk senang menulis ya. Nah, saya duduk di meja bagian depan, tiba-tiba ada mbah-mbah mendekati. Terus ya mungkin karena juga bentuk saya ngeten ini terus tema omongannya sama saya itu agama. Mas, ngerti orang. Napa mbak? Napa mbak? Mungkin aja gue mbah. Napa mbak? Aku ini gue wiritan khusus. Maksudnya berikut. Kuwi nek tak waca wirid kuwi, aku langsung digoleki Gusti Allah. Terus kula kayak penasaran, lha niku napa? Aku mau ngajari kowe, tapi pun kowe nek waca Gusti Allah kok bingung, goleki kowe waktu. Orang koyo ngono ya Allah, akhirnya nek terus mau dengan pinten. 75 Mas. Kula ya Allah, 75 omongane ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syariat menyembelih anak itu sudah nggak ada. Jadi jangan sampai nanti dengan membenarkan orang-orang yang seperti itu, naudzubillah. Nah, pada saat mau disembelih itu Allah ganti dengan domba. Maka itu menjadi dalil ketika dengan kurban Allah mesti ganti. Dan itu ditegaskan di dalam Quran surat Saba, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu nafkahkan, memang ini secara umum, tapi dari secara khususnya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apapun yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya.
dan Allah Maha memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuridullahu qardan hasanah, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu berarti Allah utang boten. Dia buakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu gitu. Nek dipancing, ayo kurban sapa sing makan? Mana yang paling beriman di antara kita? Dan memang harus yusari'una fil khairat, berlomba-lomba di atas kebaikan, bukan usaha kemudian terus ben ae wae aku rasa boten. Di sini kita harus berlomba-lomba. Nah, fayudhifahu lahu al-afan kasiro, maka akan dilipat gandakan dengan melipat gandaan yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, anfiq ya ibna Adam, berinfaklah wahai anak Adam, unfik alaih, maka Allah akan membalas sedekah kalian. Nanti riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam konteks kurban, minimal satu keluarga satu kambing. Jadi nggak harus setiap anggota, satu aja minimal. Disebutkan dalam hadis dari Atha bin Yasir yang berkata, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulullah SAW, bagaimana keadaan kurban atau kurban pada saat hidup bersama dengan Nabi SAW. Faqala, kemudian dia menjawab, karena rajulu yudohi bisatin anhu wa an ahli baiti, bahwasanya pada waktu itu seorang laki-laki atau seorang kepala keluarga menyembelih satu kambing untuk dirinya dan sekeluarga. Fayaquluna wa yuqimuna, dan dia memakannya dan memberikan makan kepada orang lain. Ini menjadi dalil bahwasanya kurban itu satu kambing sekeluarga itu cukup. Tapi nek memang dengan longgar mau satu-satu tidak apa-apa. Hanya saja bukan perlu diurutkan. Dan saya kemudian tahun ini aku, saya ini bojoku, sesuk anakku, betul usah. Jadi langsung disebut kurbannya Pak Rahmat dan keluarga. Dan terus ini mungkin pahalanya semuanya dapat. Tak usah kemudian sekarang Pak Rahmat, besok Bu Rahmat, tahun depan putranya Pak Rahmat, terus putranya dari tiga gantian siji-siji, otomatis Pak Rahmatnya muterin 5 tahun kas. Ini model-model gitu. Jadi langsung aja kepala keluarganya dan keluarga, model simple. Tapi nek memang ojo alat-alat, ayo nek iku nek tenan duwe. Tapi nek jenengan lampahi iki, gawe dolan, lesiran, kotoran, turingan, iki jenenge wong mampu. Mung megah. Tenan. Jenengan nek kersa nutuke boten rokok diganti duwe celengi kodhonge dolan tahap mesti niku entuk wedhus gedhe. Mung kadang niku raninya. Mesti goleke injuritan. Injuritan akhirnya gresek-gresek, akhirnya nonton cempe, merasa gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iku nek kambing. Tapi nek kemudian sapi dan seterusnya, maka boleh patungan. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata dalam Al-Mughni, li anna kulla insanin minhum innama yujzi'u anhu nasibuhu fala tadurruhu niyatuhu ghairi. Maka setiap orang dari mereka dianggap mendapat bagian yang ia niatkan dan tidak memudaratkan niat yang lain. Jadi ya, misalnya dengan cukup kurban sapi, kok tuku sapi duit kurang, terus dengan gadah rencang, orang niat kurban, ini pengen gantinya, yuk tambahin, dan nanti soalnya tuku sapi lah boleh kurban, ya nyok, tidak niat kurban sebenarnya, karena itu yang terima, dia mau gak kurban, ini dagingnya gelap. Nek ngenteni ke masjid itu sithik, akhirnya ngetokke duit tinggi nyokok biar dapat bagian paling boten pinten-pinten 3 kilo atau 5 kilo ngoten to. Akhirnya ngetokke. Wah itu mau beres sebagai sahibul kurban. Enggak apa-apa. Walaupun beda niat, yang penting jenengan ada tambahan
untuk membeli sapi utuh, maka di situ tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jika sudah niat maka jangan potong kuku, rambut dan bulu. Untuk siapa? Yang berkurban, sohibul kurban. Nabi SAW bersabda, man kana lahu dzibhun, siapa yang memiliki hewan sembelihan, yadbahuhu, yang hendak disembelihnya, faida uhilla hilalu dzulhijjah, kalau muncul nampak hilal dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah, jadi bukan angsal memotong rambut, kuku, bulu itu sejak 1 Dzulhijjah, maka wala ya'khudanna min su'rihi, jangan kamu potong rambutnya, wala min adfarihi, dan kukunya, sayan hatta yudahi, sampai kemudian hewan yang dia punya itu disembelih. Nah, di sini disebutkan oleh seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, apakah orang yang tetap motong rambutnya ini si orangnya, dia termasuk hewan ini yang boleh ya? Nah, apakah kalau akhirnya nekat enten piyai mungkin pun niat aku sak durunge Dzulhijjah aku cukur ben pas Dzulhijjah aku wis ganteng, nekat rek cukur itu, tapi cukur dulu sebelumnya. Nah, lupa tiba-tiba udah masuk tanggal 1 atau 2 Dzulhijjah, posisi belum cukur, mungkin dia belum potong kuku, akhirnya gondrong gitu kan. Dan piyai ini gondrong sih risih kan, nekat cukur. Makanya saya mau mencoba apakah lagi nabi tapi dia terpaksa Allah menabrak larangan. Itu mirip kasus orang yang belajar perempuan itu harus bawa maka dari rumahnya sah, tapi dia berdosa karena ada bawa mah. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang tidak boleh bersyukur itu hanya yang dikurban, misalnya di contohkan perawat atau sekeluarga? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia mengatakan keluarga sohibul kurban tidak punya kewajiban apa-apa, keluarganya tidak dilarang dari kurang dan mampu, demikian pendapat yang tepat dari dia memang ada hilang dia Abdul Aziz bin Baz menguatkan atau pendapat yang tidak melarang buat anggota keluarganya. Jadi dengan yang kurban kepala keluarga, yang mulut, maka kalau putra dengan cukur, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Demikian pendapat yang tepat dari pendapat yang ada. Tapi dengan tipikal yang tadi dulu, pokoknya aku kurban ini kabeh keluarga, tak pokoknya itu siji-siji, ya berarti semuanya sohibul kurban, sehingga tidak boleh cukur, nggak boleh potong kuku, nggak boleh nyambut bulu nopo mawon seorang toko. Dan larangan tadi hanya berlaku untuk yang berkurban secara khusus, di mana ia adalah yang membeli kurban dengan hartanya. Nah, pertanyaan berikutnya, nek panitiane pripun? Dengan sing mundut ditipke masjid ini sing boleh panitia kan ya sok kurban, sok boten kan. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid beliau berkata, jika seorang mewakilkan kepadaku untuk menyembelih kurban, apakah boleh bagiku sebagai wakil untuk memotong rambut di 10 hari pertama Dzulhijjah? Beliau ditanya, maka beliau menjawab, boleh. Orang yang bertindak sebagai wakil sohibul kurban masih boleh memotong rambut, karena larangan memotong rambut dan kuku hanya ditujukan bagi yang mau berkurban. Yang dimaksud adalah yang punya kurban. Jadi kalau yang motong itu tidak kurban, maka dia boleh potong rambut dan seterusnya. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita kok nggak boleh potong rambut, potong kuku, nggak boleh cabut bulu, disebutkan oleh sebagian ulama, hikmahnya adalah agar bagian ini tetap ada sehingga sempurna pembebasan dari api neraka. Jadi nanti dalam bab amal awal Dzulhijjah itu banyak dalilnya. Salah satunya keutamaannya adalah diselamatkan dari api neraka. Nah, dengan dan rambut
dawa itu karena memang belum dicukur, bukan menyengaja gondrong. Kemudian kukunya dibiarkan panjang, rambut-rambut, bulu-bulu juga gitu, maka biar sempurna diselamatkan dari api neraka. Itu juga bagian pendapat ulama. Tapi tidak boleh dalilin bertenaikan kalimat itu. Kemudian dari jenis hewannya itu apa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disebut di sini bahwasanya penyembelihan yang disyariatkan itu harus menyebut nama Allah dari bahimatul an'am. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan yang disebut bahimatul an'am itu unta, sapi, kambing. Nah, nek unta ini setaranya kan betul, nek sapi setaranya itu kerbau, nek kambing setaranya itu domba. Sehingga tidak boleh kambing diganti menjangan, tidak boleh. Atau kemudian unta diganti kuda, tidak boleh. Orang yang sapi itu jalan dijual untuk sapi. Nah, lalu siapa yang mana kambing itu umur 1 tahun. Inilah ayat muro. Kalau kamu nyari kambing umur 1 tahun susah. Kemudian fatat bahu jadaah, maka boleh kamu cari jadaah, yaitu usia 6 bulan. Sehingga ini menjadi dalil usia kambing itu minimal 1 tahun. Nah benar-benar gak ada, sekali lagi benar-benar gak ada, maka boleh yang 6 bulan. Tapi kemudian ada nih dengan boleh simptom pulang dan kurang, nah itu kurang tepat. Jadi bedakan antara sudah mencari nggak ada sama ada yang gantung musim larang. Nah, dan kurban itu sebenarnya soal tadi keimanan ketakwaan. Orang iman dan takwa itu akan berusaha mempersembahkan yang terbaik. Makanya dalam kisah Habil dan Qabil, satu mempersembahkan kambing yang gemuk-gemuk, satu mempersembahkan buah yang busuk-busuk, yang diambil yang gemuk. Makanya yang diterima itu soal ketakwaan. Nah, orang takwa itu berusaha maksimal sesuai kemampuan. Beda halnya kalau kini mau beli yang 1 tahun itu kurang, dan memang sudah nggak ada lagi duit selain yang mau dibuat beli itu. Akhirnya buat beli yang 6 bulan atau 7 bulan cukup, nah itu boleh. Yang saya sampaikan atau permasalahan tadi adalah orang yang mau beli 1 tahun, ini gandeng motor hadis tadi terus gampangnya boleh 6 bulan, nah itu kurang tepat. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kambing. Adapun untuk sapi, istilah musinah untuk sapi itu adalah usia 2 tahun. 2 tahun itu nek wong Jawa ngarani pun poel itu pun ganti gigi. Adapun untuk unta itu musinah itu adalah usia 5 tahun. Jadi unta itu makin banyak umurnya. Sehingga ketika dengan mau membeli kambing maka usianya minimal 1 tahun, kalau nggak ada 6 bulan, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Nah bagusnya sebenarnya sajanya dengan punya sapi openi dari kecil sampai gede. Niku langkung saya niku dengan gawe kalau ditanggali lahir tanggal semini bulan semini. Karena ngapunten makin kesini itu banyak orang yang nggak kenal dengan sapi, karena sapi sekarang kan gede-gede, akhirnya saya dioyak gede nih, begitu gede dibeleh ternyata dari poel, berarti nggak sah. Pemenang sapi ini itu diangkat wong pitu, berarti wong pitu ini mau bertenang sal pahala kurban, dihangsal dan ini, dan itu saya sering melihat. Nah aman ya dengan mulut sapi ini Bali nopo ning NTB itu cili ini genahnya itu tuwek gitu. Tapi nek sapi metal nih kok gede ngoten niku kadang niku umure nembe 1,5 tahun, nembe 12 ya 13 atau 14 bulan. Ini harus hati-hati yang gede-gede ini. Ngoten iki. Aku tukune ora sing semono harus gede kok semiliar nek iku genah koel niku. Terus ngene Irfan Hakim niku genah koel. Nah kurban yang utama itu pripun urutannya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu al-ibil, unta sendirian.
Sumal bakor, kemudian sapi sendirian. Intoha biha kamilatan, kalau disembelih sendirian, sapi atas nama si fulan sendiri, unta atas nama si fulan sendiri, maka itu yang terbaik. Kemudian setelahnya, di sini banyak orang salah paham. Sumad doknu, kemudian kambing sendirian. Jadi unta sendirian, sapi sendirian, kambing sendirian. Baru sumbal makzum. Makzum ini kenapa? Wedhus kacang itu, wedhus cium-cium itu. Nah, sendirian lagi. Nah, baru summa sab'u al-badana, summa sab'u al-bakar. Kemudian 1/7 dari unta, 1/7 dari sapi. Jadi kebanyakan kita kan milih melu sapi, jane sing utama wedhus. Tapi ya saiki kolesterol tensi dhuwur nek wedhus malah kumat. Ya artinya kita menyampaikan fikihnya, nanti keputusan tak terang dengan ngoten. Makanya nek kula ngono nek kurban itu ya saya ikut sapi, yang punya istri boleh wedhus. Jadi ben mendapatkan keutamaan juga. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Kurban pakai binatang betina boleh apa enggak? Dulu belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu, ada satu masjid itu yang biasa nek kita ini kurban kan nyocoke rego sapi itu kali rego wedhus. Rego wedhus e piro? 2,5 ya sapi kabeh 500 ngoten to. Akhirnya kalau yuto pitu ketemunya selipur. Niki sing mumet niku sing goleke. Digoleke hukum ten pasar boten enten jaman biyen niku sekian belas tahun yang lalu. Ten pasar niku boten enten sapi NTB, sapi Bali. Sapine sapi Jawa kali sapi metal, kali sapi Brahma. Gede-gede niku. Niku golek boten ketemu. Akhirnya si orang yang diamanai ini mengintip. Nah, mengintip siapa? Mengintip orang-orang LDI. Kok tuku sapi wedok. Nah, terus ditekok-tekok regone masuk. Akhirnya si orang ini belilah sapi betina, terus dibawa ke masjid. Begitu sudah di masjid, udah disembelih ser. Begitu udah disembelih, mau didungke, mau dipecah-pecah daging, mau didungke, rapat panitia, itu suaranya mulai muncul. Sapi betina gak sah. Akhirnya yang ini itu boleh itu loh, mas, boleh no kitabe, apa dalile, apa larangane, nek ketemu sapi betina ini gak sah, berarti kan aku duwe utang karo biaya-biaya sing tak tukok PKI. Padahal ini mesti kompor. Nah, neng dia mau bertanggung jawab. Aku tak ngelumpukin duit tahun lalu tak tukokin di biaya. Mungkin pulau ngelumpukin itu kita pikir dari yang tebel sampai yang tipis. Akhirnya ketemu pak, ketemunya malah yang tipis nih. Nah, yang gede-gede itu jarang dibahas. Yang tipis nih, kitab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang udhiyah, tentang kurban, dan tipis banget, kecil. Nah, di situ disebutkan oleh beliau bolehnya berkurban dengan binatang betina. Nah, ketika ditanya lah kenapa kok Nabi kurbannya selalu jantan? Jantan di sini bukan menunjukkan kewajiban tapi keutamaan. Sehingga ketika jenengan berpendapat kudu lanang, maka saya tambahin berarti kudu nganggo sungu. Karena Nabi itu gak cuma jantan, binatangnya atau kambingnya bertanduk. Habis itu gemuk, habis itu bulunya itu perpaduan putih karo ireng. Kemudian regone, artinya nek jenengan mau ngoyak keutamaan sisan gitu loh. Nek jenengan mau mengatakan jantan itu wajib, sisan itu wajib karena Nabi melakukan semua ini. Nah, harganya Nabi pernah menyuruh sahabat itu untuk beli kurban itu 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Saat ini anggap baik masih dengan 2 yuto. 4,25 ping 2 yuto berarti kudune wedhuse rego 9 yuto. Artinya nek jenengan ngapunten wedhuse boten enten sumune berarti nggih gak sesuai. Wedhus jenengan warnane putih kabeh apa ireng kabeh nggih boten sesuai. Kemudian kambing jenengan regane mung 3 yuto apa 2 yuto setengah nggih boten sesuai. Sehingga apa yang dicontohkan Nabi adalah bentuk keutamaan. Hotel.
dan itu ada di level diskusi. Nah, baru kemudian seiring berjalannya waktu saya nyoba nyari terus ketemu dalilnya Pak, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, saya lihat dalilnya serang-serang kira-kira beda clear. Nabi mengatakan anil gulami syatani. Jadi hukum terkait kurban sama akikoh itu sama, cuma beda niatnya. Nek akikoh itu karena ada kelahiran, nek kurban karena hari raya Idul Adha. Nabi mengatakan anil gulami syatani, anak laki-laki itu diakikoi dengan 2 kambing, wa anil jariyati, dan anak perempuan satu dikasih kurban 1 ekor kambing. Dan Nabi mengatakan la durukum dzukuron kanu au inasan, tidak masalah binatangnya jantan atau betina, wis rampung. Artinya nek kemudian jenengan punya duitnya gitu pusing jantan setahun kurang, kemudian dengan tukok 6 bulan saja nih, tapi kemudian kok cilik, solusinya beli aja betina yang gede pun malah itu sing setahun pun malah gede. Hanya saja nanti pikirnya catatannya hati-hati kalau duit apa nih janin. Nah mungkin nek pas dibelah enten janine boten usah bingung, nek janine boten obah maka itu langsung dibedani boleh. Tapi nek janine obah bahkan bengok-bengok Pak Joko ya boten. Mbek boten to. Dibelah sisan boten. Niku fikih boten niku. Jadi gak usah bingung. Kok terus candane mate warna nek boten paham. Belah itu janine. Oh berarti rasa nek janine edoke sah nek dalile nek janine dadi rasa. Nah, gitu ya. Boten nggih. Jadi harapan saya ini dengan disampaikan jangan sampai ada gesekan. Pesake Pak ini wong begitu nyuruh saya dapat ini enten ditampil. Mas, ento angsal niku kok dipun alhamdulillah. Kula nyuwun tulung nggih napa? Niku Pak niki disebut Pak Takmir niki, terus Pak Bendahara niki, Pak Sekretaris niki tulung mangkandani nggih. Apa mboten jenengan mawon kula parani, kula kandhani, terakhir iki bukune kula tinggal nang maca dhewe. Akhirnya napa? Bar niku rapat meleh. Niku petinggine niku ngomong, kalau ada yang ngomong kambing betina atau sapi betina enggak sah, itu saya enggak pernah ngomong kayak gitu ya. Padahal ngomong itu saya enggak gitu. Makanya itulah ketika ilmu itu enggak ada, akhirnya terjadi perselisihan. Makanya Allah mengingatkan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada dalil melalui majelis ilmu. Enak, bisa disepakati. Oh ada dalil enak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun 5:30. Ini kita tutupkan minggu depan. Ada yang mau bertanya? Terus saya disuruh memberi kesempatan kalau ada yang bertanya. Ini tidak salah adem. Kalau soalnya lewat, mangkok-mangkok ada adem. Ada yang mau nanya? Baca. Kenapa nih? Oh mau kalau mau besok aja gitu. Kok pilih mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Guru biasanya bertanya yang keutamaannya saja dalam arti yang pada utamanya kesimpulannya baik yang sapi itu berjamaah atau kambing sendiri. Urutannya tadi unta sendiri, sapi sendiri, kambing sendiri. Baru kemudian unta 1/7, sapi 1/7. Sehingga kalau ngomongkan keutamaan, maka sapi 1/7 juga lebih utama daripada kambing sendiri. Tapi mungkin namanya itu keutamaan kan nggak wajib toh. Maka kalau dengan misal pertimbangannya kalau aku beli wedhus 3 iwak wedhus, sedangkan aku tensi tubuh, maka dengan pilih 1/7 sapi itu kan pilihan. Tapi sekali lagi kalau mau mencari keutamaan, memang yang lebih utama kambing 1 daripada sapi 1/7. Dan kemarin kalau rapat raker masjid dan rugi niku ngapunten sing tukang besete niku pun sepuh-sepuh to. Niku pun sadar kabeh do ngoyak sapi. Sapine nganti nglumpuk teng masjid niku 15. Sing besete namung wong loro gitu pegal-pegal. Nggih kula nggih sadar nek memang seperti itu orangnya enggak ada, ya harusnya waktu iuran itu ditambahkan biaya operasional 100 atau pinten wonten. Nanti kalau ngumpul digoleke
tukang. Nek tukang niku ampun dikon beleh, karena tukang beset niku sok-sok gak sholat gitu. Niku bener harus hati-hati. Jadi sing beleh kita tetap jenengan rampung diserahke Mas beseti. Tinggal disepakati misal 1 ekor 200 mau pinter. Nah nanti iku enten pinternya, oke rampung bayaran. Dan jangan dibayar pakai daging, pakai kulit, pakai apapun dari bagian kurban itu. Jadi bayaranmu iki umpamanya jenengan jeneng memberi sebagian daging, jangan dibahasakan bayaran nyoh ini hadiah atau ini apalah, tapi jangan bayaran karena nanti ada dalilnya larangan kalau itu dijadikan bayaran atau tambahan bayaran. Maka nggih, atur nuwun kurang lebihnya saya maaf.